Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, di sebuah desa terpencil di kaki Gunung Slamet, penduduk dikejutkan oleh kemunculan seekor macan putih yang berbicara dengan bahasa manusia. Macan itu membawa pesan misterius tentang bencana yang akan menimpa desa jika mereka tidak mematuhi pesan leluhur. Kisah ini mengeksplorasi keajaiban, ketegangan, dan kepercayaan masyarakat terhadap legenda yang selama ini hanya dianggap dongeng. Desa Sukamulya, yang terletak di kaki Gunung Slamet, dikenal sebagai tempat yang tenang. Penduduknya hidup sederhana, mengandalkan bercocok tanam, dan menjaga tradisi yang diwariskan turun-temurun. Suatu pagi, awan mendung menggantung rendah, memberikan kesan seolah desa akan tertelan kabut tebal. Seorang anak laki-laki berumur 12 tahun, bernama Ardi, berjalan sendirian ke sawah dengan mengenakan baju lusuh berwarna coklat dan sarung kotak-kotak. Ia membawa keranjang kecil untuk mengumpulkan sayuran. Tidak ada yang menyangka bahwa hari itu akan menjadi awal dari sesuatu yang luar biasa. Saat Ardi sibuk memetik sayuran, ia mendengar suara raungan keras dari arah hutan yang berada di pinggir desa. Suara itu terdengar seperti raungan hewan buas, namun lebih dalam dan menyeramkan. Ardi berhenti sejenak, tubuhnya bergetar. Ia mencoba mengabaikannya, tetapi rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Dengan langkah hati-hati, ia berjalan mendekati tepi hutan. Pohon-pohon besar berdiri seperti penjaga, dan suasana semakin mencekam. Ketika Ardi mencoba mengintip ke dalam hutan, sesuatu yang besar tiba-tiba bergerak di antara pepohonan. Seekor macan putih raksasa muncul dari kegelapan, matanya menyala tajam seperti bara api. Bulunya bersinar keperakan, memberikan kesan magis. Ardi terpaku, kakinya lemas, tetapi ia tidak mampu berlari. Macan itu berjalan perlahan ke arahnya, namun berhenti di jarak beberapa meter, lalu duduk dengan anggun. Saat itu, penduduk desa mulai berkumpul karena mendengar suara raungan tadi. Orang-orang desa mulai berlari ke arah suara raungan, membawa berbagai alat seperti cangkul dan parang. Mereka ingin tahu apa yang terjadi. Ketika mereka tiba, mereka menemukan Ardi berdiri di depan seekor macan putih. Wajah penduduk berubah dari ketakutan menjadi heran. Ini macan putih legenda itu, seru seorang tetua desa dengan suara bergetar. Macan itu tidak bergerak, hanya menatap semua orang yang berkumpul. Suasana semakin hening. Tiba-tiba, macan putih membuka mulutnya. Suara yang keluar dalam bahasa manusia sangat dalam dan penuh wibawa. "Aku datang untuk memperingatkan kalian, wahai manusia," katanya. Semua orang terkejut, beberapa mundur ketakutan, sementara yang lain mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Macan itu melanjutkan, "Desa ini telah melupakan warisan leluhur. Jika kalian tidak segera berubah, kehancuran akan datang." Setelah macan putih berbicara, suasana desa menjadi semakin hening. Para penduduk, yang terdiri dari anak-anak, orang dewasa, dan para tetua, saling berbisik dengan rasa tak percaya. Seorang pria paruh baya, Pak Wiryo, yang mengenakan pakaian sederhana dan kopiah hitam, memberanikan diri untuk maju. "Apa maksudmu, wahai penjaga hutan?" tanyanya dengan suara gemetar. Macan putih menatapnya dengan tajam lalu berkata, "Kalian telah melupakan pohon keramat di hutan ini. Pohon itu adalah simbol hubungan kalian dengan leluhur." Macan putih melanjutkan penjelasannya, suaranya terdengar dalam dan penuh wibawa. "Leluhur kalian telah mempercayakan desa ini pada roh hutan. Namun kalian menebang pohon keramat untuk membangun rumah dan menjual kayunya. Itu adalah pelanggaran berat." Tetua desa, Mbah Ratmi, seorang wanita tua dengan rambut memutih dan mengenakan kain batik, mendadak berlutut di depan macan putih. "Maafkan kami, wahai penjaga hutan," katanya dengan suara penuh penyesalan. Penduduk lain mulai menyadari kesalahan mereka, namun beberapa tetap skeptis. Seorang pria muda bernama Bima, yang berusia sekitar 25 tahun dan mengenakan kaos biru serta celana jeans, tiba-tiba berdiri dengan nada menantang. "Ini semua tahayul. Pohon keramat itu hanya pohon biasa. Longsor kemarin hanyalah kebetulan." Ucapannya memicu perdebatan di antara penduduk.
beberapa mendukung Bima, sementara yang lain mulai meyakini bahwa Macan Putih adalah penjaga leluhur. Macan Putih menatap tajam ke arah Bima dan berkata, "Kesombongan seperti inilah yang akan membawa kehancuran." Macan Putih berdiri dan mengaum, membuat semua orang terdiam. "Jika kalian tidak menghentikan perusakan hutan, desa ini akan ditelan banjir besar dalam 7 hari," katanya dengan suara bergema. Beberapa penduduk mulai menangis, termasuk seorang ibu muda dengan anak kecil yang memeluk erat lututnya. Tetua desa Pak Raji, seorang pria tua dengan tongkat kayu, mencoba menenangkan penduduk. "Kita harus mendengarkan penjaga hutan ini. Jangan abaikan peringatan leluhur," katanya dengan nada tegas. Setelah ancaman tersebut, sebagian besar penduduk mulai meyakini pesan Macan Putih. Mbah Ratmi dan Pak Raji mengusulkan untuk menggelar upacara adat sebagai bentuk permohonan maaf kepada leluhur. Namun, kelompok Bima tetap menolak, menyebabkan ketegangan di desa. Macan Putih kemudian berkata, "Aku akan kembali 3 hari lagi. Gunakan waktu ini untuk memutuskan apakah kalian ingin menyelamatkan desa ini atau tidak." Setelah berkata demikian, Macan Putih berbalik dan menghilang ke dalam hutan, meninggalkan penduduk dengan perasaan campur aduk. Desa Sukamulya kini terpecah menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama, yang dipimpin oleh Mbah Ratmi dan Pak Raji, percaya bahwa ancaman Macan Putih harus ditanggapi serius. Mereka mulai merencanakan upacara adat untuk memohon ampun kepada leluhur. Kelompok kedua, yang dipimpin oleh Bima, tetap skeptis dan menganggap ini semua hanya kebetulan. Bencana datang karena cuaca, bukan karena pohon keramat, ujar Bima dengan nada keras. Para pemuda di kelompok Bima terus melakukan aktivitas di hutan, termasuk menebang pohon untuk dijual. Kelompok Bima terus masuk ke hutan, mengabaikan peringatan Macan Putih. Mereka membawa kapak dan gergaji, menebang pohon-pohon besar yang sebelumnya dianggap keramat. Di tengah aktivitas tersebut, salah satu dari mereka, seorang pria muda bernama Sandi, tiba-tiba merasakan angin dingin yang aneh dan mendengar suara gemerisik seperti bisikan. "Apa itu?" tanyanya dengan suara gemetar. Bima, yang tidak percaya pada takhayul, hanya tertawa dan berkata, "Hanya suara angin, jangan paranoid." Pada malam hari setelah aktivitas di hutan, langit di atas desa Sukamulya berubah gelap pekat meskipun tidak ada hujan. Angin kencang berhembus, membuat dedaunan beterbangan. Sungai yang mengalir di desa tiba-tiba meluap dengan arus yang sangat deras. Seorang gadis kecil berusia 8 tahun, bernama Sinta, yang sedang bermain di dekat sungai, hampir terbawa arus jika tidak ditolong oleh kakaknya. Penduduk desa berkumpul di tepi sungai dengan wajah panik, menyadari bahwa sesuatu yang buruk sedang terjadi. Keesokan harinya, hujan deras mengguyur desa tanpa henti. Pada sore hari, terdengar suara gemuruh dari arah hutan. Sebuah longsor besar terjadi, menghancurkan beberapa rumah di tepi desa. Penduduk yang selamat berlari ke lapangan desa sambil membawa barang-barang yang bisa diselamatkan. Di tengah kekacauan itu, Bima terlihat termenung, merasa bersalah karena mengabaikan peringatan Macan Putih. "Ini bukan kebetulan," bisiknya pada dirinya sendiri. Setelah bencana, banyak penduduk mulai menyadari bahwa ancaman Macan Putih bukan hanya omong kosong. Mbah Ratmi dan Pak Raji mengumpulkan penduduk yang tersisa di balai desa untuk membahas langkah selanjutnya. Bima, yang sebelumnya keras kepala, akhirnya mengakui kesalahannya. "Kita harus menghentikan semua aktivitas di hutan dan menggelar upacara adat. Ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan desa," katanya dengan suara bergetar. Suasana menjadi penuh emosi ketika penduduk bersatu untuk memohon ampun kepada leluhur. Malam setelah longsor, penduduk desa berkumpul di balai desa untuk menghadiri rapat darurat yang dipimpin oleh Mbah Ratmi dan Pak Raji. Mbah Ratmi dengan suara lemah namun tegas berkata, "Kita harus segera melakukan upacara adat, tidak ada waktu untuk menunda." Pak Raji, seorang pria tua yang mengenakan baju putih dan sarung coklat, mengusulkan langkah konkret, termasuk menyiapkan sesajen dan membersihkan area pohon keramat. Di antara penduduk, Bima berdiri diam di sudut ruangan, tampak menyesali tindakannya. Saat persiapan hampir selesai, salah satu pemuda dari kelompok Bima sebelumnya, Sandi, menyuarakan keraguannya.
Bagaimana kita tahu ini akan berhasil? Apa kita hanya membuang waktu? Tanyanya dengan nada skeptis. Suasana menjadi tegang, hingga Mbah Ratmi berdiri dan berkata, "Kita tidak punya pilihan lain. Percayalah pada leluhur kita." Ucapan itu membuat semua orang terdiam. Bahkan Sandi akhirnya setuju untuk membantu. Momen ini memperlihatkan bahwa, meskipun ada perbedaan pendapat, penduduk desa mulai bersatu. Pada malam hari, upacara adat dimulai. Penduduk desa berkumpul di bawah pohon keramat yang besar, diterangi oleh cahaya obor dan bulan purnama. Mbah Ratmi memimpin ritual dengan melafalkan doa dalam bahasa kuno, sementara Pak Raji membakar dupa. Penduduk lain menundukkan kepala, memohon ampun kepada leluhur. Di tengah prosesi, terdengar suara gemerisik dari hutan, membuat semua orang terdiam. Macan putih muncul dari kegelapan, berjalan perlahan ke arah mereka, matanya bersinar tajam. Macan putih berdiri di tengah kerumunan, menatap semua orang dengan wibawa. "Kalian telah menunjukkan niat baik, tetapi ini belum selesai. Hentikan semua aktivitas yang merusak hutan dan jaga pohon keramat ini," katanya dengan suara dalam yang menggema. Penduduk desa berjanji untuk mematuhi perintah tersebut. Sebelum menghilang kembali ke dalam hutan, macan putih meninggalkan jejak tapak yang bercahaya, sebagai tanda penerimaan leluhur atas permohonan maaf mereka. Suasana menjadi penuh haru, dan penduduk desa merasa lega sekaligus termotivasi untuk menjaga desa mereka. Setelah upacara adat selesai dan macan putih menghilang ke dalam hutan, penduduk desa mulai merasakan perubahan. Sungai yang sebelumnya meluap kini kembali tenang, dan langit yang gelap mulai cerah. Penduduk desa memulai langkah nyata untuk menghentikan segala aktivitas yang merusak hutan. Bahkan Bima, yang tadinya skeptis, menjadi penggerak utama untuk mengawasi agar pohon keramat tetap terjaga. Ia bekerja dengan mengenakan pakaian kerja sederhana, membawa parang, dan membantu membersihkan area yang rusak akibat longsor. Penduduk desa tidak hanya berhenti merusak hutan, tetapi juga memulai gerakan untuk menanam pohon-pohon baru di sekitar desa dan hutan keramat. Para wanita desa menanam bibit pohon, sementara anak-anak membantu membawa air untuk menyiram. Di antara mereka, seorang anak laki-laki bernama Ardi, yang sebelumnya menemukan macan putih pertama kali, memandang pohon yang ditanam dengan senyum penuh harapan. "Ini untuk masa depan kita," katanya kepada ibunya. Beberapa hari setelah upacara, penduduk desa menemukan jejak kaki macan putih yang bercahaya di sekitar pohon keramat. Jejak ini menjadi simbol bahwa leluhur telah menerima permohonan maaf mereka. Pak Raji memimpin doa kecil di bawah pohon tersebut, dengan para tetua desa melingkar. Penduduk lainnya datang untuk memberikan persembahan kecil berupa bunga dan buah. Jejak ini adalah pengingat bahwa kita harus menjaga desa ini dengan sepenuh hati, kata Mbah Ratmi dengan suara pelan. Dengan kerja sama seluruh penduduk, desa Sukamulya mulai kembali hidup dalam harmoni. Sungai mengalir jernih, hutan terlihat lebih hijau, dan hasil panen meningkat pesat. Penduduk yang dulu skeptis, termasuk Sandi, kini menjadi pelindung utama hutan. "Kita harus memastikan desa ini tetap seperti ini untuk generasi selanjutnya," kata Sandi, yang mengenakan topi jerami dan membawa cangkul. Anak-anak desa bermain dengan riang di lapangan, menunjukkan bahwa desa telah kembali damai. Bima, yang kini menjadi tokoh penting dalam melestarikan alam desa, menuliskan cerita tentang pengalaman mereka dengan macan putih ke dalam buku yang disimpan di balai desa. "Kita harus memastikan cerita ini tidak dilupakan," katanya sambil menutup buku. Di sisi lain, Ardi berdiri di tepi hutan, berharap bisa bertemu kembali dengan macan putih suatu hari nanti. "Dia penjaga kita," gumamnya pelan. Pohon keramat berdiri megah di latar belakang, menjadi simbol peringatan sekaligus harapan bagi desa Sukamulya.